Hai, welcome to Expos Karya. Saya Hardi Putar Pratama, arsitek bagian dari tim studio Rancang Reka Ruang. Di Expos Karya kali ini kita akan membahas tentang View House. Kebetulan proyek kali ini berlokasi di Klaten. Kliennya itu sendiri Bapak Bayu. Beliau menghubungi kami dari studio Rancang Reka Ruang untuk mendesainkan hunian baru dari beliau gitu. Karena kebetulan lokasinya di Klaten, jadi kami bisa berkesempatan untuk mengunjungi site. Jadi di sana kami sempat bertemu dengan orang tua beliau. Kita berdiskusi di sana, melihat site, mengukur, dan juga kita coba cari kira-kira ada masukan-masukan awal apa ini dari klien gitu. Kalau site-nya sendiri, kalau kita lihat itu sebenarnya sudah datar ya. Tanahnya juga baik kalau untuk bisa langsung melakukan pembangunan karena bukan bekas rawa atau sawah gitu. Lahannya ini sendiri memiliki luas 308,2 meter persegi ya. Jadi di sekelilingnya itu sudah terdapat rumah-rumah aja karena lokasinya sendiri itu ada di perkampungan warga gitu. Setelah kita survei ke lokasi, lalu kita diskusi lanjutan, ternyata klien ini sudah memiliki denah kasaran ya. Kira-kira dia ingin ruang-ruangnya itu apa aja di dalamnya. Nah, lalu dari denah itu kami coba kembangkan, kami cari layout-layout yang lebih efisien dan juga lebih memaksimalkan dari site-nya itu gitu. Untuk kebutuhan ruang-ruangnya sebenarnya sama seperti rumah-rumah pada umumnya ya, misalnya ada ruang tamu di sana, lalu ada ruang keluarga. Untuk secara khusus itu sebenarnya tidak ada untuk ruang-ruang secara khusus, tapi di sini kami coba agar ruang-ruang yang terdapat di bangunan ini itu mendapatkan cahaya alami yang baik dan juga penghawaan alami yang baik juga gitu. Karena memang itu juga salah satu concern dari Bapak Bayu karena beliau tidak ingin menggunakan penghawaan buatan. Untuk layouting ruang kami mulai dari zona publik ya, itu zona yang bisa dimasuki oleh seluruh orang tapi tetap karena ini rumah private jadi di situ kita sebut biasanya itu semi publik gitu. Jadi kita mulai dari depan ada carport, lalu ada taman untuk penghijauan rumah ya, lalu ada taman, lalu masuk ke ruang tamu ini yang sudah cukup private, lalu kita masuk ke ruang keluarga kayak gitu. Jadi zona-zona yang akan dimasuki oleh orang-orang itu kami letakkan di bagian luar rumah atau di depan rumah gitu. Yang ke belakang itu sudah zona private dari hunian ini. Untuk rumahnya itu sendiri satu lantai tapi karena site-nya cukup luas jadi ruang-ruangnya itu juga cukup banyak dan juga luas gitu. Jadi setelah kita melayout denahnya itu jadi bisa terlihat kalau ruang-ruang yang ada di rumah ini tuh cukup luas ya kalau misalnya kita bandingkan dengan rumah-rumah biasanya karena memang itu juga salah satu request dari klien gitu. Kalau untuk isu-isunya sendiri sebenarnya dari awal itu belum ada ya kalau dari klien. Klien itu menginginkan sebenarnya rumah yang penting itu mendapatkan penghawaan dan juga pencahayaan alami. Sebenarnya karena lahannya juga masih tergolong luas lalu lingkungan sekitarnya juga masih asri jadi sebenarnya untuk hal tersebut itu tidak ada masalah dan juga untuk rotasi rumahnya terhadap matahari juga itu sudah baik kayak gitu. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap desain ya. Jadi kalau dari klien sendiri sebenarnya secara langsung mention kepada kami ingin style seperti apa, tapi kalau dari diskusi dan juga melihat site-nya lalu isu yang dibawa yang coba kami terapkan adalah kontemporer tropis gitu. Kalau untuk penerapan style ini sangat kental terlihat di komposisi masanya ya. Di sini kami coba terapkan untuk geometri-geometri yang seperti segitiga dan juga siku di sana. Jadi sangat bisa terlihat kalau kita misalnya pertama kali melihat desain ini gitu. Untuk desain-desainnya itu sendiri, untuk seperti bagian atapnya, lalu untuk bukaan-bukaan, lalu untuk material-material yang kita gunakan dan juga penerapan desain landscape-nya itu kami coba terapkan untuk tropical gitu. Jadi untuk atapnya itu kita masih menggunakan
atap yang curam di sana untuk air hujan, lalu penggunaan material-material seperti warna-warna kayu, tekstur-tekstur kayu kayak gitu. Lalu untuk bukaan-bukaan yang besar yang memaksimalkan pengawan alami dan juga pencahayaan alami gitu. Untuk rumah ini sendiri sebenarnya yang paling mencolok itu adalah penggunaan material-material expose. Jadi kalau dari material-material expose ini sebenarnya secara sekilas terlihat kalau rumah ini sebenarnya memiliki style industrial ya, tapi sebenarnya yang lebih kami tekankan di sini adalah kontemporer. Lalu jika dilihat sebenarnya ornamen-ornamen utama untuk rumah ini sebenarnya itu adalah penggunaan geometri dari segitiga dan juga siku itu sebenarnya. Komposisi-komposisi ini yang kami coba dan asumsikan akan membuat rumah ini lebih menarik dan juga unik dari rumah-rumah di sekitarnya. Untuk penerapan style dan desain bisa kita lihat pertama-tama itu kita masuk melalui carport ya. Di carport itu sendiri kami coba desain sesimpel mungkin dengan atap itu full dark, dengan kami coba terapkan lighting strip di sana. Ini untuk memaksimalkan pencahayaan untuk carport itu sendiri saat malam hari, tapi juga memberi kesan yang modern di sana. Jadi tetap kami ingin membangun kesan-kesan modern dan juga minimalis di situ. Lalu kita lanjut ke bagian terasnya ya. Di bagian terasnya ini sendiri terlihat kalau kita menggunakan bukaan-bukaan yang sangat besar di sana dan juga menggunakan sistem pivot. Jadi bukaan-bukaan ini akan memaksimalkan perputaran udara saat dibuka gitu. Untuk pintunya sendiri kami custom di sana ya. Jadi pintunya itu cukup besar dengan 2 bukaan. Kita coba perpadukan antara material metal dan juga kayu gitu. Untuk bagian tamannya, bagian taman yang untuk desain rumahnya itu kami coba berikan taman mini di sana dengan desain yang sedikit curam di depan rumahnya itu dengan pola lengkung di sana, ada sedikit pola lengkung dengan material kayu yang sangat masif di situ ya. Kami coba untuk memberikan kesan tropis yang lebih banyak kepada hunian ini. Lalu untuk jendela-jendela kamar yang kita gunakan juga cukup besar di sana. Jadi kami asumsikan akan mendapat penghawaan dan juga pencahayaan alami yang sangat baik di situ. Lalu kita masuk ke dalam rumahnya. Ruangan yang pertama kita temui adalah ruang tamu. Untuk ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan dan juga dapur, di sini kami desain open plan gitu ya. Di situ juga terdapat musola yang kecil. Untuk style interior yang kita gunakan di sini adalah semi Skandinavian. Kami coba untuk memaksimalkan ruang dan juga memaksimalkan pencahayaan alami yang masuk gitu. Penggunaan open plan ini juga agar mengurangi sekat-sekat antar ruang karena klien ini menginginkan ruang itu yang megah gitu, yang besar, yang luas agar klien ini lebih merasa nyaman di situ. Lalu saat kita memasuki ke ruang-ruang private kamar tidur dari hunian ini, di situ klien ini cukup unik karena klien menginginkan beberapa style yang berbeda di setiap kamar di rumah ini. Jadi di situ ada yang menggunakan Skandinavian, lalu menggunakan semi industrial di situ juga, lalu ada kontemporer juga. Jadi ruangan-ruangan ini diharapkan akan memberi kesan dan juga tampilan yang unik untuk rumah ini. Secara umum material-material yang kita gunakan di interiornya itu mengacu ke ton-ton warna dari eksterior rumah ini juga gitu. Kayak seperti misalnya kayu, lalu ada semen expose di sana. Intinya kami ingin memberikan material-material yang raw, yang terlihat lebih natural di sana gitu. Lalu untuk mewadahi kebutuhan pengawan dan pencahayaan alami, di dalam rumah ini juga terdapat taman-taman di pinggir-pinggirnya. Ada 2 taman di sana di bagian belakang dan samping. Itu untuk mewadahi kebutuhan pengawan alami untuk kamar-kamar yang terhimpit seperti itu. Jadi di sana kami berikan taman untuk menjadi tempat perputaran udara dan juga pencahayaan alami gitu. Oke teman-teman, tadi kita sudah cukup banyak berbagi ya tentang Bio House ini. Jadi yang ingin kami ekspresikan sebenarnya dari hunian ini adalah agar terkesan tropis gitu, terkesan alami kayak gitu, tapi dengan tetap memberikan kenyamanan kepada pengguna di situ. Tadi kita juga sudah mengintip ke interior-interior rumahnya juga, terlihat di sana kalau permainan-permainan interiornya juga itu kami desain agar tetap kontekstual terhadap bagian eksteriornya gitu.
sekian untuk Expose Karya kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan juga share jika informasi ini bermanfaat. Jangan lupa juga kunjungi Instagram dan juga website kami jika ingin melihat karya-karya kami lainnya. Sampai jumpa di Expose Karya selanjutnya.